Media dakwah informasi dan hiburan keluarga. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM bisa berjalan kembali, yaitu setiap malam jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, malam ini yaitu ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah studio. Mari kita menyimak dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, serta para pemirsa live streaming di Facebook Radio Al-Hikam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat mengudara kembali untuk belajar, untuk mengaji, ya, melanjutkan fasal-fasal, melanjutkan materi-materi yang telah kita bahas di minggu sebelumnya. Namun sebelumnya mari kita buka pengajian ini dengan suratul Fatihah. Liridhailah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khususan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahu wa lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Melanjutkan materi tentang kemarin atau materi selanjutnya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang adab berpuasa, maka pada malam hari ini, pada kesempatan kita hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-qismu tsani atau bagian yang kedua, al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Perkataan dalam menjauhi dari maksiat. I'lam anad-dina satrani, ketahuilah sesungguhnya agama itu satrani ay kismani. Sesungguhnya agama itu ada dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi, yakni salah satu dari satroni tadi adalah yang pertama tarkul manahi, yakni meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wal akharu fi'lu ta'at, adapun yang lainnya adalah apa? Mengerjakan ketaatan. Jadi di dalam agama, ya, di dalam agama kita ada dua bagian. Yang ini harus kita perhatikan, yang ini harus kita berikan porsi yang sama. Artinya kita harus sama untuk apa? Untuk mendudukan dari keduanya ini. Lebih-lebih kita untuk menjauhi ma'asi ini atau manahi.
Bagian yang pertama yakni tentang apa? Tentang kita meninggalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan bagian yang kedua atau bagian yang lainnya adalah menjalankan ketaatan. Wa tarkul manahi, adapun meninggalkan larangan-larangan, ya, ini menurut Imam Ghazali huwa al-asyaddu, yakni lebih sangat atau lebih sukar. Imam Ghazali dalam kitab ini beliau mengatakan bahwasanya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang itu lebih sukar, lebih susah, lebih sulit. Fa inna ta'at, karena sesungguhnya taat itu kita menjalankan ketaatan yaktiru 'alaiha kullu wahidin, ya. Setiap orang itu mampu untuk melaksanakannya. Wa tarku syahwat, adapun kita meninggalkan syahwat nafsu kita, ya, nafsu syahwat kita, la yaktiru 'alaiha illa siddiqun. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa diamalkan atau tidak bisa dicegah kecuali adalah oleh siapa? Oleh orang-orang yang benar-benar atau orang yang sungguh-sungguh jujur, para siddiqun. Nah, ini beliau menyampaikan bahwasanya dua bagian yang ada di dalam agama kita itu yang paling susah atau yang paling sukar untuk ditinggalkan, yakni apa? Tarkul manahi. Kita meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Dan ini Nabi bersabda mengatakan bahwasanya al-muhajir, orang yang berhijrah, orang yang pindah, itu adalah man hajara as-su'a, orang yang berpindah, orang yang meninggalkan keburukan atau kejelekan. Yakni makna hijrah kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya ini bahwasanya orang yang hijrah itu bukan hanya sekedar kalau kemarin belum memakai peci, sekarang memakai peci. Kalau sekarang kalau dulu kemarin belum memakai baju koko, baju muslim, sekarang memakai baju muslim. Kalau perempuan kemarin belum memakai hijab kerudung, sekarang memakai kerudung dan seterusnya. Bukan secara dohiriyah. Namun apa yang dikatakan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan atau kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan, menuju apa? Menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah, hal-hal kebaikan. Ini makna hijrah yang sesungguhnya. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya kita memaknai secara dohir bahwasanya orang yang hijrah itu ya orang yang sebelumnya tidak bergamis misalkan, ya, pakai kaos atau apa, kemudian menjadi sesosok orang yang setiap harinya selalu memakai baju muslim. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memaknai demikian. Namun pada intinya, pada hakikatnya yang dikatakan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Ini menurut Imam Ghazali. Wal mujahidu, adapun orang yang berjihad, ya, orang yang berperang, manjahada hawahu, orang-orang yang memerangi, orang-orang yang istilahnya melawan hawa nafsunya. Ini makna yang tersirat bahwasanya orang yang berjihad itu selain di medan perang, maka ya ini ada lebih jelas atau lebih detail. Nabi mengatakan bahwasannya orang yang jihad itu adalah orang apa? Orang yang memerangi hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu contohnya ragamnya sangat, di antaranya tomak, rakus, kikir, pelit, sombong, malas dan seterusnya. Artinya banyak sekali, ya, hawa nafsu yang harus kita perangi. Dan ini jikalau kita memang ingin menjadi seorang yang mujahid, maka ini dalam konteks ini maka siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Wa'lam, dan ketahuilah annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya jikalau kamu bermaksiat bijawarihika dengan seluruh anggota badan yang kita miliki, wa innama hiya nikmatun, dan sedangkan anggota badan yang kita miliki atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmatun minallah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alaika, kepadamu atau atasmu. Wa amanatun ladaika, dan amanah yang ada di depanmu. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufran. Dan jikalau kamu ini menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan tadi berupa anggota,
badan, seluruh anggota badan ini untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan ghayatul kufrani, ini adalah merupakan puncak dari kekufuran. Karena memang apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diamanahkan kepada Allah kepada kita, ini merupakan nikmat-nikmat Allah. Dan jikalau kita bermaksiat dengan seluruh anggota, seluruh hal-hal yang telah diberikan, hal-hal yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita, maka kita termasuk apa? Orang yang berada di puncak kekufuran. Artinya mentok kita, ghayatul kufrani. Orang yang berada pada puncak kekufuran. Kita telah apa? Kufur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Na'udzubillah. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan khianatmu ya fi amanah, dalam amanah. Artinya Allah tadi telah memberikan amanah kepercayaan kepada kita. Istauda'akahallah fi amanatin, istauda'akahallah, yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Ghayatul tughyani ini adalah merupakan apa? Merupakan hal yang telah melewati batas. Ya. Jikalau kita bermaksiat dengan anggota, dengan jawarih anggota kita semua, maka ini dikatakan juga berkhianat dengan apa? Dengan amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Ini apa? Merupakan apa? Hal-hal yang telah melampaui batas. Itu jikalau kita bermaksiat dengan apa? Dengan seluruh anggota yang telah anggota badan atau seluruh hal yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, merupakan puncak kekufuran, yang kedua adalah puncak kita melewati batas. Artinya kita telah melampaui batas. Fa'dha'uka, maka adapun anggota badan kamu, anggota badan kita, ra'ayaka, itu merupakan rakyatmu, rakyat atau gembalaanmu. Ya, apa yang menempel, apa yang ada di dalam tubuh kita, badan kita, anggota badan kita, ini adalah apa? Ra'ayaka merupakan apa? Rakyat, orang yang dipimpin. Fangdur kaifa tar'aha, maka lihatlah bagaimana kamu memimpin atau mengembala. Karena memang yang ada dalam anggota tubuh itu yang paling penting atau yang paling urgent itu siapa pemimpinnya di dalam jiwa kita ini. Yang menjadi pemimpin adalah hati kita. Jikalau segumpal darah, ada itu hadisnya, maka ada segumpal darah. Jikalau segumpal darah itu baik, maka semuanya akan baik. Namun jika segumpal darah itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, yakni yang dimaksud dengan hati. Ini hati ini merupakan pemimpin yang ada dalam jawarih, dalam anggota tubuh kita. Wa kullukum mas'ulun fakulukum ra'in, maka kalian semuanya adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka seorang pemimpin atau ketika kamu memimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kamu pimpin atau atas kepemimpinanmu. Maka sudah seyogyanya bagi kita semua untuk apa? Untuk memimpin anggota badan kita. Makanya perintah Allah dan Rasulnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Anfusakum dulu, dirimu dulu, pimpinlah. Ada yang mengatakan bahwasanya ini anggota badan inilah sebelum kamu memimpin atau sebelum kamu menjaga dari orang yang lainnya, maka jagalah diri kamu sendiri. Ada yang mengatakan demikian bahwasanya anfusakum ini adalah ini anggota badan diri kita ini dari api neraka agar tidak tergelincir ke dalam api neraka. Wa'lam, ketahuilah anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika. Ketahuilah sesungguhnya seluruh anggota badanmu itu kelak akan menyaksikan 'alaika atasmu fi arasatil qiyamah, di tanah lapang pada hari kiamat. Yakni kelak ya seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan menyaksikan. Ya. Di hari kiamat akan menyaksikan semua. Bilisanin tolhin, dengan lisan yang fasih, dalikin dan lugas atau tegas, ai fasihin, artinya dengan lisan, dengan ucapan yang jelas, dengan fasih. Akan menyaksikan kemudian tafdohuka bihi ala ru'usil kholaiki, dan setelah menyaksikan maka mereka semua, seluruh anggota badan kita ini akan apa? Akan membuka rahasia, akan membuka aib kita semuanya
apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia, ala ru'usil khalaiki, di hadapan semua makhluk. Yakni kelak itu seluruh anggota badan kita itu akan bersaksi atas apa yang kita lakukan selama di dunia atau selama ini. Qala Allah Ta'ala yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tasyhadu, di hari yang mana ya, lisan mereka, kemudian tangan mereka, kemudian kaki mereka itu menjadi saksi dengan apa? Dengan apa yang telah mereka kerjakan atau dengan apa yang telah mereka lakukan. Artinya lisan kita, tangan, kaki, mata, semuanya kelak itu akan bersaksi di hadapan siapa? Di hadapan semua makhluk kelak di hari kiamat. Apakah tangan dan kaki kita, apakah mata, telinga, hidung kita ya, itu digunakan untuk hal-hal yang baik atau justru sebaliknya. Maka kelak itu semuanya akan bersaksi, semuanya akan berbicara bahwasanya apa? Akan mempersaksikan atau memberikan kesaksian bahwa saya selama hidup di dunia dulu dipakai oleh si fulan untuk ini dan seterusnya. Itu kelak di hari kiamat akan bersaksi. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hum bima kanu yaksibun. Dan ini dalam surah Yasin ya, al-yawma nakhtimu, pada hari itu apa? Nakhtim, kita akan mengunci, kita akan menutup ala afwahihim, atas mulutnya mereka. Artinya mulut manusia, mulut kita itu kelak akan dikunci, akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan kemudian tangan, kemudian mereka akan berbicara. Kemudian wa tasyhadu arjuluhum, dan kemudian kaki mereka itu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu usahakan, dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi semua hal ya, apa yang ada di anggota badan kita ini semuanya kelak akan apa? Akan bersaksi, akan memberikan persaksian, dan kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Karena salah satu alat komunikasi kita, yakni lisan kita, wa nakhtim tadi, al-yawma nakhtimu, kita telah ditutup. Artinya tidak ada yang membela, tidak ada pembelaan. Dan jelas kita sudah tidak bisa untuk memberikan alasan, tidak bisa menyanggah, tidak bisa mungkir dengan apa yang telah kita lakukan, karena saksinya banyak. Tangan, mata, kaki, perut, kemaluan, bahkan nanti di bab ini akan dibahas, semuanya itu akan bersaksi. Atas apa? Atas semuanya, atas semua hal yang telah kita usahakan, yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, mari hati-hati, mari menjaga. Ya, pasalnya ini memang menjaga apa? Menjauhi maksiat. Maka dari manapun, maka segala penjuru anggota badan kita harus kita jaga, harus kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahfad ya miskin, maka jagalah wahai orang yang miskin, jami'a badanika, seluruh anggota badanmu, seluruh anggota tubuhmu, khususon a'dha'aka as-sab'ah, khususnya yakni anggota-anggota badan yang 7. Ini beliau Imam Ghazali memberikan wanti-wanti ya pada kita. Fahfad ya miskin, maka jagalah wahai orang yang miskin seluruh anggota badan kita. Dari khususnya 7 anggota badan ini yang sering sekali kita melakukan amal kebaikan dan juga sebaliknya. Fa inna jahannam, karena memang sesungguhnya neraka jahanam itu laha sab'atu abwabin, memiliki 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maqsumun. Neraka jahanam itu memiliki 7 buah pintu, yang di setiap pintunya itu adalah memiliki anggota yang terpisah-pisah. Wala tata'ayyanu litilkal abwab illa man a'sallahu bihadal a'dha'is sab'ah. Maka tidak ditentukan ya dari pintu-pintu itu tadi, kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bihadil a'dha'is sab'ah, dengan anggota 7 ini, artinya dengan 7 anggota badan ini. Wahia al-ainu, maka yang pertama adalah mata. Ini 7 anggota badan yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal udhunu, dan telinga. Wal lisanu, dan lisan.
mulut, lisan kita. Wal batnu dan perut. Wal farju dan kemaluan, wal yadu dan tangan, wal rijlu dan kaki. Ini adalah 7 anggota badan kita yang sering melakukan, atau istilahnya di pasal ini dijelaskan bahwasanya 7 anggota badan ini harus kita benar-benar menjaganya. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang pertama adalah mata, kemudian udhun, telinga, lisan, perut, kemudian kemaluan, tangan dan kaki. Ini kita dianjurkan, diwanti-wanti oleh Imam Ghazali untuk apa? Untuk menjaga dari 7 anggota badan ini. Ammal ainu, adapun mata, fa innama khuliqat laka, karena memang sesungguhnya mata itu diciptakan laka bagimu, atasmu, bagimu. Litahtadiya biha fil dzulumat, yakni untuk mendapatkan, agar kamu untuk mendapatkan petunjuk fil dzulumat, di dalam kegelapan. Artinya mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berjalan di kegelapan itu dapat apa? Dapat memberikan petunjuk. Artinya dapat berjalan, dapat melihat. Wa tasta'ina biha fil hajat, dan dapat membantu, dapat menolong kita ketika kita memiliki atau mempunyai hajat. Maka ketika kita masih diberikan nikmat berupa kedua mata kita, maka apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan atau yang menjadi hal-hal yang kita cita-citakan itu dapat terbantu dengan adanya apa? Dengan adanya kedua mata. Itu mata yang pertama diciptakan untuk apa? Untuk dalam kegelapan kita dapat melihat, kemudian untuk membantu ketika kita memiliki hajat. Kemudian selanjutnya watangzura biha ila ajaibi malakuti ardi wal samawat. Ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan melihat keajaiban yang ada di dunia dan atau langit. Dunia akhirat ini. Kalau akhirat kelak akan kita melihat. Yang jelas bahwasanya di langit dan di bumi ini ada beberapa keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh apa? Fungsinya mata, gunanya mata untuk apa? Untuk melihat keajaiban-keajaiban yang telah Allah tampakkan kepada kita. Yakni apa yang nampak keajaiban di dalam di dunia ini ataupun di samawat atau di langit. Wa ta'tabira, dan mengambil pelajaran biha fiha minal ayat, dan kita mengambil pelajaran dengan apa? Dengan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa? Merupakan hal utama kenapa Allah menciptakan mata untuk kita, untuk manusia. Yang pertama untuk melihat ketika kita dalam kegelapan, kemudian untuk menolong, membantu kita ketika kita memiliki hajat, kemudian untuk apa? Untuk melihat keajaiban yang ada di dunia dan langit seisinya ini, kemudian untuk mengambil ibrah, pelajaran dengan apa? Dengan tanda-tanda kekuasaannya atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal kenapa mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan fahfadha an arba'in, dan jagalah mata ini atau mata itu dari 4 perkara. Yang pertama ang tangzura biha ila ghairi mahrum. Artinya jagalah matamu, ya, mata kita semua dari apa? Dari melihat orang yang bukan mahram kita, bukan muhrim kita. Ini yang pertama, bahwasanya ketika itu bukan mahram kita, ya, orangnya tidak memiliki darah, apapun dengan urusannya dengan kita, maka jagalah, tundukkanlah pandangan kita. Namun saya dulu pernah mendapatkan pengetahuan bahwa ini ada pengecualian, kita boleh memandang orang, ya, selain muhrim kita. Yang pertama itu ketika kita berobat. Meskipun berobat ini sebagian orang juga masih memperdebatkan, ya, debatable artinya ketika masih ada orang yang artinya ketika perempuan ya perempuan, laki-laki maka itu lebih baik diutamakan. Namun ketika tidak ada, dalam keadaan darurat kita berobat, maka ini diperbolehkan. Namun ya hanya sekedar kebutuhan, hanya sekedar apa? Ya kita berobat itu tadi. Yang kedua muamalah. Muamalah itu tentang kita jual beli atau apalah kita. Hubungannya dengan tetangga, dengan sesama manusia. Dan itu pun apa? Hanya sekedar muamalah. Ketika kita jual beli di pasar atau apa, kita tidak bisa
sepenuhnya, ya. Kemudian kita menutup mata sepenuhnya, tidak bisa. Maka dalam hal muamalah ini juga bisa ada pengecualian. Kemudian ada juga ini ketika seseorang ingin melamar khitbah, itu juga biasanya ada nador. Ya, sebelum menjadi muhrim kita, maka itu biasanya ada beberapa hal atau pengecualian. Ini 3 hal yang saya ketahui, ya, diperbolehkannya kita melihat kepada orang lain atau selain mahram kita. Itu yang pertama. Artinya kita harus diwanti-wanti, jaga mata kita dari selain mahram kita. Yang kedua, au ila suratin malihatin, atau kepada gambar malihatin. Malihah itu bagus, indah, cantik. Wala bisyahwatin, dan tidak dengan syahwat. Kalau zaman sekarang ini zamannya Imam Ghazali, ya, saat itu masih surah, masih gambar. Kalau dunia seperti ini saat ini sudah bukan hanya sekedar gambar, namun sudah canggih, berubah menjadi apa? Video. Artinya ketika ada gambar, ketika ada video, ya, ila suratin malihah, yang cantik, yang indah, maka ini jangan sampai mata kita, ya, ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang demikian, apalagi dengan syahwat kita, maka harus kita jauhi. Satu, untuk tidak melihat pada orang selain mahram. Yang kedua, melihat dari gambar-gambar atau video-video yang cantik, dan itu ketika kita melihat bisa menimbulkan syahwat. Kemudian yang ketiga, angtang dura biha ila muslimin bi ainil ihtikor, yakni untuk melihat sesama muslim atau kepada orang Islam bi ainil ihtikor, dengan ainil ihtikor, meremehkan atau merendahkan. Pandangan-pandangan yang meremehkan. Kan kadang entah itu sinis, entah itu apa, itu suatu saat mungkin saja, ya, kita melihat dengan pandangan-pandangan yang meremehkan. Nah, itu juga hati-hati, jangan sampai kita melakukan yang demikian. Itu yang ketiga, meremehkan, melihat dengan dengan pandangan yang remeh. Kemudian au tatlu'a biha ala aibin muslimin, atau dengan mencari-cari aib seorang muslim. Awalnya tidak tahu kita, ya. Kemudian kita mencari tahu, selalu menelisik, pokoknya selalu mencari tahu, bagaimana si A ini aibnya apa. Ayo kita cari, ayo kita selalu mencari-cari. Dan setelah tahu, kemudian diucapkan, diomongkan, disebar kemana-mana. Ya, ini jangan sampai mata kita itu mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib dari orang lain, apalagi aib dari seorang muslim. Ketika kita mampu untuk menjaga aib dari seorang muslim, maka kelak insya Allah aib kita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya, maka sudah barang tentu Allah akan membuka aibnya atau membuka aib kita, jika memang kita sering membuka aib orang lain, apalagi membuka aib di depan umum. Ketika orang itu salah, ketika ada teman itu salah, maka kita bisa untuk menegurnya, kita bisa untuk mengingatkan. Namun alangkah baiknya, ya, ada etikanya, ya, ini kita tegur, kita ingatkan dengan cara pribadi, dengan cara personal menyendiri, bukan lantas kemudian kita mengingatkan di muka umum. Kalau di muka umum sama saja itu malah membuka atau menyebar aib orang lain. Dan ini keempat hal ini harus kita jaga dari mata kita. Satu, yang pertama, dari melihat selain mahram kita, kemudian dengan gambar-gambar atau dengan video-video, ya, yang cantik, yang indah, dengan syahwat. Kemudian melihat muslim atau melihat orang lain itu dengan pandangan yang meremehkan. Yang keempat adalah dengan tidak mencari-cari aib muslim yang lainnya. Keempat hal ini harus kita perhatikan. Dan ini bagian yang pertama atau fasal tentang mata. Wa amal udhunu, dan adapun telinga, fahfatha, maka jagalah telinga, angtasgo biha ila bid'ati, yakni dengan dengan cara mendengar mendengar bid'ati, dengan mendengar bid'ah, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Awalnya memang bid'ah ini ada yang mengatakan bahwasanya berawal dari hal-hal ideologi, ya. Misalkan Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, itu semuanya adalah bid'ah. Awil ghibati, atau mendengar ghibah. Awil fuhsyi, atau
hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor. Telinga kita harus kita jaga dari satu tadi mendengarkan hal-hal yang bid'ah, kemudian yang kedua kita jaga dari ghibah, kemudian yang ketiga hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk atau hal-hal yang keji, awil haudi fil batil, atau dia masuk ke dalam kebatilan, awil zikri masawin nas, atau dari dari ucapan-ucapan yang di dalamnya itu menjelek-jelekan manusia. Artinya telinga kita ini harus kita jaga dari satu bid'ah, kemudian yang kedua dari ghibah, kemudian ada perkataan-perkataan yang kotor atau hal-hal yang kecil, hal yang buruk lah pokoknya, atau dengan menyebut di dalamnya, menyebut keburukan-keburukan dari manusia. Intinya telinga kita harus kita jaga dari hal-hal tersebut atau hal-hal di atas. Fa innama, karena memang sesungguhnya telinga itu khuliqat, diciptakan laka bagimu, litasma'a biha kalamallahi ta'ala. Karena memang sesungguhnya penciptaan telinga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya, fungsinya yang pertama adalah untuk mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmata auliya, dan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita. Fungsi telinga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama digunakan untuk mendengarkan kalamullah, kalam ilah. Yang kedua untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendengarkan hikmah dari para ulama kita, para aulia kita. Wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha ilal mulkil mukim wan na'imid daim fil jawari rabbil alamin. Dan ini semuanya dengan tujuan dengan tujuan ini mudah-mudahan dengan kita mendengar Quran, mudah-mudahan dengan dengan mendengarkan atau sabda Nabi, kemudian dengan ulama-ulama atau perkataan ulama ini, hikmah para ulama ini tujuannya untuk menggapai surga yang kekal. Surga yang kekal, kemudian berada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan pendengaran, kita diberikan telinga untuk mendengar. Ini harapannya agar kita semua tujuannya ini mampu untuk menggapai surga, mampu untuk menggapai kebahagiaan yang tiada akhir, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang akhir. Faida asgoita, dan apabila kamu mendengar ila syai'in minal makarimi wasara makana sababun fauzika sabab halalika. Dan ini ketika kita telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak suka, maka ini akan menjadi musuhmu. Fahada ghayatul husran, maka inilah menjadi puncak dari kerugian. Ini dari mata, kemudian yang kedua ini adalah telinga. Maka ketika itu semuanya kita lakukan, maka naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Fahada ghayatul husran, maka inilah puncak dari kerugian jikalau memang kita tidak mampu untuk menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diamanahkan kepada kita semua ini, maka akan menjadi orang yang merugi, puncak kerugian. Wala tadzunnana, dan kita dan kamu ini jangan sampai mengira anal isma, sesungguhnya dosa yukhtassu bihi alqail, dikhususkan bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan. Dunal mustami'i, bukan orang yang mendengar. Jadi kita jangan memiliki anggapan bahwasanya dosa itu dikhususkan hanya bagi orang yang mengucapkan saja, bukan bagi orang yang mendengar. Ini masih fasal keterangan dari telinga tadi. Fafil khobar, dalam sebuah hadis, annal mustami'a syari'ul qail, syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Bahwasanya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya annal mustami', sesungguhnya orang yang mendengar, syarikul qail adalah sekutu bagi orang yang mengucapkannya. Wa huwa, atau orang yang mendengar tadi itu, ahadul mutaghabaini, merupakan salah satu orang yang ghibah. Sama saja meskipun kita hanya mendengar, misalkan ada duduk-duduk, ini kita ghibah.
Dzikrul akhaka bima dengan segala sesuatu yang dibenci meskipun itu dalam keadaan benar adanya ya. Kita mendengar ada teman kita, ada sekumpulan kita ya, kita duduk-duduk entah di mana itu kondisinya. Ini misalkan saja ya. Kemudian mereka semua teman-teman kita itu menggibah, ngata-ngatain teman kita dengan hal-hal yang buruk meskipun kita dalam posisi benar. Meskipun kita tidak ikut ngata-ngatain, tapi kita diam di sana dan kita itu menikmati, kita ikut mendengarkan, maka kita juga termasuk dari apa? Salah satu orang yang menghibah. Jadi antara qail dengan mustami' itu sama saja. Maka kalau memang demikian itu bisa menghindar. Artinya apa? Ketika ada teman kita yang menghibah atau teman yang ngata-ngatain teman kita, maka alangkah baiknya kalau memang kita mampu untuk mengingatkan maka diingatkan. Kalau memang tidak bisa maka kita berpindah atau tidak dalam satu dudukan atau satu majelis. Kalau kita masih di sana dan kita diam, oh seperti itu ternyata si A ya, oh si B ternyata demikian. Nah itu sama saja kita menikmati dan itu dosanya sama seperti halnya orang yang mengucapkan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ya kita sudah barang tentu tahu, kita seakan-akan kita punya anggapan bahwasanya oh saya cuma mendengarkan kok, tidak dapat dosa dong. Yang mendapatkan dosa adalah mereka orang yang menggibah. Tidak demikian. Bahwasanya orang yang mendengar pun itu merupakan teman, bagian dari orang yang mengucapkan. Maka hati-hatilah menjaga telinga atau pendengaran kita semua. Wa amal lisanu, dan adapun lisan kita, fa innama khuliqa laka, dan adapun lisan kita ini sesungguhnya diciptakan bagimu lituktsira bihi dzikrallah taala. Lisan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama digunakan untuk untuk berzikir, untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Atau bersolawatlah katakan. Itu pertama Allah menciptakan lisan untuk banyak berzikir, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar. Berapapun jumlahnya dalam setiap hari, maka itu diperbanyak untuk zikir kepada Allah. Wa tilawata kitabihi, dan kemudian untuk untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak kita membaca Al-Qur'anul Karim ya. Selain kita berzikir, maka kita gunakan untuk untuk membaca Al-Qur'an. Wa tursyida bihi khalqallahu taala ila tariqihi, dan memberikan petunjuk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalannya. Artinya memberikan petunjuk, memberikan itu. Artinya ya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Menunjukkan kemana? Untuk menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi Allah, bukan jalan-jalan yang kemudian dimurkahi. Wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinaka wa dunyaka, dan ini untuk menampakkan apa-apa yang dalam hatimu, baik itu hajat dari agamamu ataupun dari duniamu. Kemudian ini selanjutnya, faidas ta'mal tahu fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Dan apabila ketika kita mengamalkan, ketika kita menggunakan lisan kita itu dengan selain apa yang telah ditujukan atau disebutkan di awal tadi, untuk berzikir, kemudian untuk membaca Al-Quran, maka kalau memang seperti itu, maka faqad kafarta nikmatallah, maka telah kufur. Kita semua telah kufur dengan dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa huwa aghlabu a'dha'ika alaika ala sairil khalqi. Adapun lisan itu ya, aghlabu a'dha'ika, ini lebih dominan, ini lebih banyak perannya ya. Alaika wa ala sairil khalqi, dan atas semua makhluk. Artinya lisan kita ini paling banyak, paling dominan untuk apa saja ini ya. Maka jangan sampai dengan lisan kita ini kita tergelincir. Kalau tergelincirnya kaki, katanya itu bisa diobati, namun tergelincirnya kata-kata, tergelincirnya lisan itu bisa lama untuk diobati, bahkan dihilangkan.
apalagi dengan seseorang, entah itu siapapun, rekan kita atau apa, kemudian kita dengan sengaja menyakiti atau apa, maka istilahnya kita tergelincir lisan kita, itu lebih berbahaya. Maka hati-hati dengan ucapan, dengan lisan kita dimanapun kita berada. Wala yakubun nas finnar, maka tidak akan jatuh manusia. Manusia itu tidak akan terjatuh finnar, di dalam neraka ala manakhirihim, di dalam lubang-lubang neraka, ila khasaidul alsinatihim, kecuali dari hasil lisan-lisan mereka. Artinya manusia ya itu banyak yang terjatuh atau banyak yang masuk ke dalam api neraka atau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu apa? Hasil dari lisan mereka. Maka ya sudah, barang tentu kita sangat berhati-hati untuk menjaga lisan kita ini. Jangan sampai lisan kita tergelincir, terjatuh, kemudian dapat menyebabkan kita apa? Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Fastadhir, maka upayakanlah, maka usahakanlah. Kalau bisa malah ini fastadhir ini maknanya kalahkanlah lisanmu itu atau lisan kita ini, bighayati kuwatika, dengan segala kemampuan kita, dengan segala kekuatan kita, hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, sehingga lisan kita ini tidak bisa menjerumuskan kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam lubang neraka jahanam. Ya. Maka Imam Ghazali di sini menyampaikan bahwasanya usahakanlah sekuat mungkin, semaksimal mungkin, dengan seluruh upaya dan daya, artinya semaksimalnya ini, seluruhnya ya. Agar apa? Agar kita ini tidak diterjerumuskan atau tidak terjerumus, tidak tergelincir masuk ke dalam lubang di neraka jahanam. Fafil khobar, dalam sebuah hadis, an-rajula la yatakallamu bi kalimatin liyadhaka biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Ini dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya an-rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, liyatakallamu bi kalimatin, yang berbicara satu kalimat saja dan tujuannya liyadhaka biha ashabuhu. Ada orang yang berbicara dengan satu kalimat dan itu tujuannya tujuannya agar teman-temannya itu menertawakannya. Ya. Fayahwi, maka dia jatuh fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam sab'ina kharifan. Ini ada yang sab'ina kharifan ini 70 musim atau 70 lemparan. Artinya ketika melempar sesuatu itu selama 70 tahun baru nyampe ke dasar. Jadi saking dalamnya. Ya, ini dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berbicara dengan satu kalimat saja dan ini tujuannya apa? Agar dia ditertawakan oleh teman-temannya, oleh sahabatnya. Bisa jadi hal yang demikian ini adalah apa? Dia berbohong sedikit-sedikit. Agar apa? Tujuannya apa ya? Tujuannya agar ditertawakan oleh teman-temannya. Maka orang yang seperti ini dikatakan bahwasanya dia akan tergelincir, dia akan terjerembab ke dalam api neraka atau di dalam neraka jahanam, yang dalamnya ini dikatakan bisa 70 musim atau 70 waktu itu tadi. Artinya ketika melempar sesuatu 70 tahun itu baru nyampe dasar. Jadi saking dalamnya. Nah, ini jadi hati-hatilah ketika kita berucap. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ini kelak kita akan menyesalinya. Maka kalau memang tidak ada yang perlu kita sampaikan, tidak ada yang perlu kita ucapkan, maka lebih baik diam. As-sukutu khairul lakum. Diam lebih baik bagi kamu, bagi kita semua. Wa ruwiya annahu qutila syahidun, dan ini diriwayatkan ada seorang yang dibunuh atau orang yang syahid ini. Fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah, di dalam perang semasa Nabi Muhammad dulu. Jadi ada seseorang yang terbunuh ini. Jadi seorang syahid ini dikatakan. Faqala qail, maka ada seseorang yang mengatakan hani'an lahu bil jannah, maka selamat baginya karena memang sudah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peristiwa, ada sebuah cerita dulu di masa Nabi, ini ada seorang yang terbunuh atau orang syahid yang terbunuh. Kemudian ada seseorang yang mengatakan selamat
baginya akan dimasukkan surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika, dari mana kamu tahu? La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, setelah ada orang tadi itu berbicara bahwasanya selamat baginya karena akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi langsung mengatakan, Nabi memotong ucapannya. Dari mana kamu tahu bahwasanya beliau ini dimasukkan ke dalam surganya? La'alahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Bisa jadi dia itu berbicara ya dengan apa? Dengan fi ma la ya'nihi, dengan sesuatu yang tidak memiliki faedah. Artinya ucapannya bisa jadi ya, orang tersebut itu kelak dulu ketika masih hidup pernah mengatakan atau pernah berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, atau yabkhalu bima la yughnihi, atau dia bakhil, dia pelit dengan sesuatu yang tidak mencukupinya. Artinya belum tentu orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, meskipun dia syahid di dalam peperangan. Ini Nabi mengatakan demikian. Bisa jadi orang tersebut dulunya itu pernah berkata-kata, pernah berbicara yang tidak bermakna atau tidak memiliki faedah. Jadi ya ini menurut kita, untuk kita semua, berbicara yang itu tidak ada, maka ya lebih baik kita hindari, lebih baik kita jauhi, agar apa, kita tidak termasuk dari fasal atau keterangan dari. Memang ketika seperti itu, maka ya siapa lagi yang akan menolong kita? Tidak ada yang menolong kita. Fahfat lisanaka min samanatin, maka jagalah ya, memang untuk candaan saja, baik itu candaan atau baik itu serius, maka jangan sampai lisan kita ini berdusta, berbohong. Wala tu'awid lisanaka bil kadzabi, dan jangan sampai kamu membiasakan lisanmu itu apa? Berbohong. Jangan sampai lisan kita ini kita biasakan untuk berbohong. Hazalan fayad'uka ilal kidbi fil jiddi wal kitbu min ummahatil kabair. Nah, artinya apa? Ketika kita ya, kamu, Anda semua sering berbohong, maka 1, 2, 3 orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bersama kita itu akan susah untuk mempercayai lagi. Karena memang kita sudah, misalkan saja naudzubillah ya, contohnya si A ini sering berbohong. Suatu ketika dia ini mengalami hal yang benar atau menyampaikan hal yang benar, maka orang lain yang telah diberikan berita misalkan atau informasi ini akan susah untuk menerima. Karena memang setiap harinya orang tersebut sudah sering berdusta, berbohong, maka orang lain akan susah untuk mempercayai kita. Maka ketika kepercayaan itu sudah susah, tidak bisa dipegang, maka orang tersebut tidak akan berarti bagi siapapun. Wal kitbu min ummahatil kabair, dan karena memang dusta itu merupakan apa? Merupakan pangkal dosa-dosa yang besar. Nah, ini kita semua harus berupaya, harus berikhtiar untuk apa? Untuk selalu menjaga anggota badan kita, dari 7 anggota badan kita itu semua ya, dari tangan, kaki, mata, kemudian dari kemaluan, dari perut, telinga, harus kita jaga dari apapun itu semuanya, agar terhindar dari apa? Tergelincir ke dalam api neraka. Tsumma innaka idza arafta bidzalika wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk mampu menjaga anggota badan kita, agar kita semua mampu untuk merawat, untuk menjaga agar anggota badan kita ini selalu dalam hal-hal atau dalam jalur kebaikan, bukan malah sebaliknya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan hidayah taufik kepada kita semua untuk selalu beribadah, untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita di akhir kelak husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.